pertimbangan mau dirilis kapan gitu. Nah, tapi hari itu aku merasa bahwa ini harus dirilis secepatnya. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku menghubungi manajemen aku, terus aku bilang bahwa aku nemu lagu baru selesai nulis, aku mau rekamannya besok, aku mau dirilisnya secepatnya. Setelah hari itu direkam, terus kalau bisa besoknya kita langsung rilis, kita rilis. Main musik tuh bisa dibilang ini ya, ngeband gak serius gitu kan termasuk juga ya. Atau gini, dari belajar main gitar. Belajarnya. SMP tuh karena semua laki-laki di rumah aku, di keluarga harus bisa main gitar. Atau mereka bisa main gitar semua. Jadi aku merasa bisa main gitar tuh wajib. Karena melihat semuanya bisa. Kalau aku aku berkuah asin dan pedas. Kenapa berkuah ya? Contohnya misalnya kayak soto, rawon, karena makannya gampang kayaknya. Tinggal punyanya nggak usah pakai lama. Kan gitu. Hai Opal Gang, it's Bustertainment. Aku Cinta dan sekarang aku sudah bersama Kasal Pria. Halo Opal Gang, halo. Hai Kasal, apa kabar? Sehat dong, Cinta apa kabar? Baik juga, selamat datang di busnya Opal. Ya wow. Jujur aku agak deg-degan ya, karena aku mau tanya dulu, ini pertama kali gak Kasal podcast tapi sambil keliling? Betul, ini pertama kalinya. Dan pertama kalinya dijemput sama bis di depan kompleks ya. Terima kasih Opal atas pengalamannya, terima kasih. New experience banget ya. Betul. Udah gitu ada muka saya lagi ya. Jadi tuh satpam kayaknya bertanya-tanya tuh kenapa ada muka bapak ini gitu di belakang bis. Terima kasih Opal. Nah, kita sekarang mau pergi makan kalau nggak salah. Enggak deh. Itu lagu kamu ya. Jadi kita kan mau nanti sore kan Kasal mau pop-up konser di Points bersama City Vision. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu di sini. Mungkin Kasal boleh sapa-sapa. Dari perjalanan ya ini ya. Ada teman-teman dari City Vision yang halo Visioners, teman-teman dari City Vision juga, teman-teman dari Opal Gang juga. Halo. Hai semuanya. Nah, Kasal. Ngomong-ngomong soal makan. Tadi kan single kamu yang paling baru. Tapi sebelum ngomongin single, aku mau tanya dulu, apa makanan favorit Kasal Priadi? Menjawab pertanyaan ini sangat mudah karena makanan favorit aku adalah yang penting berkuah, pedas dan asin. Suka Kasalku juga lagi. Yang penting, tapi kalau aku nggak harus berkuah sih. Yang penting pedas dan asin. Oh, jadi kamu suka pedas juga? Parah. Tapi toleransi pedas kamu tuh tinggi apa udah? Tinggi banget. Kalau makan level, kita jangan sebut merek kali. Iya. 1-5 gitu misalnya pilihan kamu. Serius? Aku aja kalau makan mie masih pakai cabai nih, terus pakai bon cabai lagi. Oh ya ngeri kalau gitu. Itu kalo kayak udah nggak bener ya. Udah nggak bener kan? Tapi kamu emang suka dari dulu atau? Suka dari dulu. Apa mungkin karena aku orang Bali ya kak. Jadi kayak makan pedes tuh udah dari kecil. Jadi kayak udah biasa aja makan pedas. Kalau aku aku berkuah, asin dan pedas. Kenapa berkuah ya? Contohnya misalnya kayak soto, rawon, karena makannya gampang kayaknya. Tinggal punyanya nggak usah pakai lama. Kan gitu. Oke. Terus nggak seret pasti kan? Betul. Terus kalau pedas ya udah karena ada kuahnya jadi ya udah lewat aja gitu kan. Oke. Kayak soto, rawon, sop gitu aku. Berarti kalau mie tim mie kuah dong? Nah kalau agak beda nih. Tergantung timing. Tapi mungkin bisa dibilang lebih sering kuah. Lebih sering kuah? Oke, lebih sering. Tapi ngomongin soal makanan, dulu kan Kasal lama di Malang kan? Iya. Kalau di Malang sendiri, apa makanan yang paling Kasal nggak bisa lupain sampai hari ini? Wow, gini deh, agak unik karena kalau di Malang tuh kan terkenalnya bakso ya. Bener. Bakso Malang gitu, atau bawang Malang. Tapi aku malah paling sering makan bakso kalau di Malang tuh bakso Solo malah. Jadi ya, lumayan unik ya. Jadi ada di Malang tuh, ya buat aku sebutin aja karena tempatnya coba ini referensi juga. Bakso Kidul Pasar namanya. Jadi kuahnya berbeda dengan kuah bakso Malang dan itu favorit aku. Kuahnya lebih kental, lebih tebal gitu. Dan aku suka banget. Jadi agak unik tuh pilihan bakso aku di Malang. Dan biasanya aku juga nggak bisa lupain dan kayaknya aku nggak bisa nemu itu di Jakarta juga ada bakso Solo. Tapi rasanya spesifik banget tuh yang ada di Malang. Jadi nggak ada yang nyanyiin rasa itu. Karena kalau di Malang, kalau aku ke Malang, orang kalau ngajak makan bakso tuh bakso bakar. Betul. Iya kan? Juga salah satu yang terkenal. Iya kan, itu yang paling terkenal. Makanya pas Kasal bilang bakso Solo, aku bilang agak beda ya. Agak beda ya. Tapi kalau misalnya makan bersama keluarga, paling sering ngedatengin apa? Barat tuh paling suka makan apa sih? Wah kalau Barat semuanya kayaknya ya. Dia bisa Nusantara sampai Western tuh kayaknya dia masuk semua. Lidahnya bisa semuanya. Tapi kalau keluarga terakhir misalnya yang aku ingat aku makan di sini nih ada warung bukan rumah makan Sunda.
Karena ada apa ikan-ikannya di bawah, ada saum-saum gitu. Jadi senang. Dulu aku merasa bahwa wah tempat ini bapak-bapak sekali. Begitu aku keluarga supaya makin berasa juga makin kayak oh ya memang tempat keluar gitu. Makin berasa makin oke gitu ya, makin fit gitu ya. Nah, karena single terbaru Kasal yang besok kita pergi makan, lagunya indah banget sih. Mungkin apalagi Satu Visionaries yang belum nonton, yang belum dengerin lagunya, coba dengerin. Karena pertama kali aku dengerin lagu itu aku nangis. Oh iya, kan lagunya happy padahal. Tapi kan Kasal sendiri bilang kayak setiap orang bisa memaknai lagunya dengan kebutuhannya masing-masing gitu kan. Aku pertama kali dengar lagu itu nangis karena sebenarnya gini, aku dan adikku itu sama-sama sibuk kerja. Tapi aku senang banget mengapresiasi dia gitu. Terus selama ini kalau aku habis gajian gitu ya, aku suka kayak mau makan apa gitu. Aduh lucu banget, kamu ngajakin dia. Iya, aku ngajakin dia kayak yuk makan, yuk mau makan apa, aku traktir gitu. Selama itu aku melihat itu kayaknya belum luar biasa deh ngasihnya gitu kan. Tapi pas setelah aku denger lagu itu, aku nangis karena berarti selama ini aku tuh memberikan sesuatu yang berarti juga buat adik aku. Dan adik aku setelah lagu Kasal keluar, dia ngomong gini ke aku, tahu nggak lagu Kasal yang itu love language aku banget, aku suka diajak makan. Aku langsung peluk adikku. Baru kalian menyadari bahwa hanya sekecil ngajak makan aja sangat berarti gitu. Iya, karena lagu Kasal. Jadi kayak yaudah, jadi sekarang kita kalau habis gajian ya kita makan perginya makan ya. Iya makan gitu. Bener banget, tapi soal itu tuh aku emang gini, ada banyak hal yang terlewat gitu kan. Kita tuh mau mengapresiasi seseorang yang kita sayang dengan cara yang gede gitu. Padahal hanya dengan ngajakin makan bisa jadi sesuatu yang dikenang gitu. Iya benar. Yang penting. Iya benar banget. Tapi proses pembuatan lagu besok kita pergi makan ini prosesnya berbeda dari yang lain. Betul. Boleh ceritain dikit ya? Jadi ada tipe-tipe lagu yang bikinnya tuh sekali duduk. Maksud sekali duduk adalah kita duduk pegang gitar, kita humming gitu ya, terus nyanyi, terus langsung nemu lirik di satu duduk itu juga. Jadi bisa dibilang cuman mungkin ya 10-15 menit ya lagu itu terjadi gitu. Nah terus setelah itu lagu jadi, biasanya kan aku suka ada pertimbangan mau dirilis kapan gitu. Nah tapi hari itu aku merasa bahwa ini harus dirilis secepatnya. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku menghubungi manajemen aku, terus aku bilang bahwa aku nemu lagu baru selesai nulis, aku mau rekamannya besok, aku mau dirilisnya secepatnya. Setelah hari itu direkam, terus kalau bisa besoknya kita langsung rilis, kita rilisin. Jadi mungkin proses produksi sampai perilisan makan waktu. Di sini ada salah satu partner aku juga, yang mau bantu. Yang membantu ada 2 orang yang membantu terilisnya lagu ini dengan cepat. Mungkin sekitar 5 hari kali ya. Gue kayaknya 5 hari. 5 harian dari proses merekam dan akhirnya merilis lagunya gitu. Jadi prosesnya sangat cepat. Bahkan produser yang ngerjain lagunya itu aku telepon malam itu juga. Jadi gini nih runtutannya gitu ya. Aku duduk di studio, terus aku main gitar, terus wah lagunya ini enak juga ya gitu, liriknya pas. Terus aku kepikiran kayaknya harus dirilis. Aku telepon manajemen aku bilang haho apaan nih gitu. Terus habis itu aku tutup teleponnya, aku telepon produsernya. Itu yang terpikir namanya Ivan Ipong. Ada biasanya beliau ini ngerjain mixing mastering aku gitu. Tapi kali ini aku kayaknya feelingnya dia yang ngerjain lagunya. Dan aku telepon, terus aku bilang, Pong sibuk gak gitu. Lumayan sih lagi ngerjain ini. Oh iya. Pong, kalau misalnya gua mau ngerjain lagu nih, lo mau gak ya gitu? Oh ya mau banget lah gitu. Kapan nih kita ketemuan minggu depan yuk bla bla. Enggak Pong, gue pengennya lagunya jadi besok loh. Terus dia kayak jadi besok gimana maksudnya? Kira-kira akhirnya kita komunikasi, terus akhirnya ternyata kita ketemu waktunya lusa lah gitu. Kita besoknya langsung karena Ipong juga masih ada kerjaan. Akhirnya lusa kita langsung dari pagi ngerjain lagu sampai malam tuh, sampai take vokal, sampai kerjain aransemen segala macam. Udah setelah itu besoknya kita submit, terus lusanya kita rilisin. Jadi totalnya 5 hari. Beneran 5 hari? Tanpa promo apa-apa juga. Temen-temen aku juga bingung. Ngerepotin banyak orang. Direpotin nggak? Enggak tuh katanya. Enggak katanya. Enggak di sini. Ya sebenarnya bagian. Oke. Jadi 5 hari itu udah sampai beres gitu ya. Tapi rasa apa yang membuat Kasal yakin bahwa lagu ini harus cepat rilis? Iya. Momentum kali ya. Ada perasaan waktu itu aku memang abis ngelihat satu scene gitu ya, satu peristiwa gitu, ngelihat satu konser, sebetulnya konser Malik and the Essentials.
Terus aku merasa bahwa orang-orang di situ tuh kerjanya keras banget karena aku di backstage terus lihat orang-orang itu kerja gitu. Mempersiapkan satu konser yang gede itu kan nggak mudah ya. Terus ngelihat mereka ngebayangin mereka begadangnya apa semua kerja kerasnya gitu. Terus aku merasa bahwa terus ada orang-orang lagi makan juga gitu. So aku merasa kayak itu entah kenapa kayak tiba-tiba nyambung waktu aku di studio lah kira-kira. Peristiwa-peristiwa itu nyambung jadi satu gambar gitu. Terus aku ngebayangin orang yang kerja keras tuh harusnya bisa diapresiasi dengan cara yang sederhana bahkan hanya dengan mengajak dia makan gitu kira-kira. Jadi momentum di situ langsung aku ngerasa kayak ini harusnya segera dirilis nih supaya orang juga tahu nih maksudnya tentang perasaan ini. Iya, tapi benar sih mewakili banyak orang termasuk aku juga gitu ya. Nah, ngomongin soal Kasal bermusik. Sebenarnya Kasal tuh kalau aku boleh tahu udah bermusik sejak kapan? Walaupun aku udah tahu Kasal dari SoundCloud. Iya benar. Lagu Melebur Semesta kan juga dari SoundCloud ya sih Kasal? Ya di OG ya kamu ya. Di OG tau gak? Bener ya sih? Mendengarkan dari awal-awal banget ya sih. Iya kan salah satunya lagu Melebur Semesta juga dari SoundCloud kan? Yang akhirnya masuk ke album Berhati itu. Iya betul. Dari sejak kapan berarti? Kalau spesifiknya lah. Main musik tuh bisa dibilang ini ya ngeband gak serius gitu kan termasuk juga ya. Iya Atau gini dari belajar main gitar. Belajarnya SMP tuh karena semua laki-laki di rumah aku di keluarga harus bisa main gitar. Gitu? Atau mereka bisa main gitar semua. Jadi aku merasa bisa main gitar tuh wajib. Karena melihat sekitarnya semuanya bisa. Rumah aku, segala macam. Padahal aku main gitar. Terus mulai ngeband gitu SMP, ngeband cover gitu iseng, itu masih Peter Pan, terus Muse gitu-gitu. Setelah itu SMA juga sempat bikin band Screamo, dulu zaman emo. Zaman emo gitu ya. Gitu. Terus bikin band itu, terus kuliah main band juga, tapi mulai nulis lagu. Salah satunya adalah Melebur Semesta, Kultusan gitu. Udah setelah itu memutuskan untuk bersolo karir dan merilis lagu secara resmi di DSP itu 2018 Kultusan. Tapi jadi semua lagu Kasal dari album Berhati, terus Markers and Such, itu semua kan sebenarnya pasti Kasal ikut maksudnya dalam pembuatan dan semua prosesnya. Yang aku bikin penasaran sebenarnya semua lagu ini mostly terbentuk itu karena apa, dan pemilihan judulnya itu Kasal selalu ambil dari lirik atau bisa aja judulnya memang terinspirasi apa yang dari pikiran Kasal aja ya. Kalau Berhati itu nggak selalu gitu. Berarti tuh banyak kan liriknya dulu. Terus habis itu baru lagunya, baru nadanya gitu ya di gitar. Judulnya juga dipilih bisa last minute ganti tuh. Dulu tuh lagu Kultusan judulnya Kelana. Oh iya. Tapi terlalu indie. Akhirnya aku ganti ya jadi Kultusan. Ternyata Kultusan juga lebih indie kayaknya. Terus Melebur Semesta gitu-gitu tuh judulnya belakangan gitu. Judulnya belakangan. Itu di Berhati. Terus kalau Markers and Such aku ngambil dari potongan liriknya. Karena apa? Karena malas mikirin judul. Jadi aku ambil aja dari liriknya. Di potongan liriknya. Betul. Waktu itu emang lagi kayak ya udah dah bikin aja deh gitu. Maksudnya bukan kayak nggak terlalu yang kayak dipikirin gimana segala macam. Nah kemarin waktu aku nonton Kasal di suatu konser di festival, Kasal kan baca puisi. Ingat ya? Ingat ya. Berarti Kasal suka baca buku juga nggak? Atau suka aja baca tulisan-tulisan? Betul. Suka aja baca tulisan, tapi aku bukan hardcore. Kalau aku misalnya dibanding misalnya bapak aku gitu ya, bapak aku tuh yang bisa bookworm gitu, yang emang beli buku tiap habis bukunya gitu. Beli gitu ya. Buku tuh bisa 2-3 kali. Nah aku tuh nggak gitu. Tapi aku suka ke toko buku, melihat buku yang menarik, kemudian atau gini deh. Aku tuh punya ritual untuk kalau lagi nyari inspirasi, buku-buku yang aku beli itu, walaupun kebanyakan grafik, itu aku bukain semua aja. Terus udah aku liatin aja gitu. Terus aku buka halaman-halamannya, kalau ada yang menarik baru aku ambil dan aku baca. Jadi gitu. Jadi modelnya gitu. Model gitu. Itu yang paling sering tuh. Yang paling sering. Beli buku grafik gitu. Grafik book. Ya udah aku bukain semua, terus aku jadi referensi ya. Jadi yang menarik baru aku kayak baca. Kecuali emang buku-buku yang kayak novel gitu emang aku spesifik. Tapi kalau nonton film? Suka banget. Suka. Apa genre favorit Kasal? Kalau sekarang gitu misalnya lagi nonton. Sekarang jujur drama itu juga salah satu hal yang aku suka. Bukan, tapi Korea aku agak 1-2 kali lah nonton. Iya, aku juga. Film Korea yang terakhir aku tonton Miracle in Cell
Oh iya, Number 7. Sama ini Squid Games aku terakhir. Wah iya. Iya nggak sih? Squid Game aku lewat doang. Iya, tapi itu doang. Walaupun banyak banget sebenarnya film Korea yang bagus ya, Taxi, Burning gitu-gitu. Genrenya ya drama sih yang drama paling suka. Yang aku suka. Oke. Kalau romantic comedy? Iya, romcom juga gila banget aku. Aku juga. Romcom gila banget. Romantic exhausted banget. Hopeless romantic ya. Hopeless romantic. Suka banget kalau nonton itu kayak aku ikutan kayak ke bawah. Gitu loh. Berarti Korea suka banget dong kamu? Enggak malah. Oh kenapa? Karena aku gak suka. Ini bukan menjudge ya. Betul. Aku tidak suka cowok clean aja. Oh. Dia looks-nya clean tuh aku kurang serak di aku gitu. Oh berarti kita cari abang di sampingnya. Ada yang kayak selera aja. Aku makanya suka banget film Indonesia Kasal. Oke. Apa film drama Indonesia favorit kamu? Aku suka banget Habibie. Oh wow. Aku udah repeat film itu kayak berkali-kali. Iya. Suka banget Habibie ini aku suka. Kayak gitu. Tiap aku sebut zaman dulu ADC gitu nonton nggak? ADC nonton, tapi aku kurang suka cerita SMA sebenarnya. Aku lebih suka cerita yang udah menikah misalnya. Udah punya anak. Oke. Jadi lumayan jauh ya skenario ya. Iya, visioner tipenya. Nah, lagu-lagu Kasal ini kan bercerita sebenarnya menurut aku, kayak ada alurnya gitu. Iya. Kenapa Kasal membuat lagu tuh seakan-akan kayak kita ada di dalam cerita itu? Maksudnya ngerti nggak? Waduh. Aku mengerti, tapi aku nggak tahu menjawabnya gimana ya. Karena aku juga nggak berusaha untuk kebayang nggak sih maksudnya dalam proses kreasinya. Tapi aku ngerti maksudnya. Kenapa kamu bisa membayangkan dan invested gitu terhadap cerita yang aku ceritakan. Betul. Itu maksud aku. Aku menangkap. Tapi pertanyaannya adalah gimana? Iya. Maksudnya aku bisa melakukan itu. Iya. Oke. Atau sebenarnya itu tidak tahu. Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Nggak ada formula khusus. Oke. Mungkin karena pilihan diksi, cara penceritaan kali ya. Maksudnya misalnya ada lagu 1-2 Caca gitu. Oh ya, 1-2 Caca. Itu kan kayak satu cerita di mana ada 2 orang gitu kan. Terus kayak sedang menari, rambutnya ada cerita rambutnya dikibaskan gitu ya. Mungkin model-model diksi kayak gitu yang membuat orang punya imajinasi yang khusus gitu. Bukan general gitu membayangkan sesuatu. Kayaknya itu kali ya. Itu yang membuat kayak orang jadi kayak merasa bahwa lagu itu tuh kayak hidup aja kita lagi dengerin. Mungkin. Mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya gitu. Tapi aku nggak ada kayak langkah khusus atau formula khusus. Pinginnya orang tuh ngerasa gitu nggak ada jujur. Oke, berarti ini salah satu testimoni ya jatuhnya ya. Terima kasih. Gitu. Dan kalau sekarang kita lihat Kasal kan udah jadi seniman beneran menurut aku. Wow. Karena musisi kan iya juga. Aktor iya. Wow. Main teater juga iya, ya kan? Main teater juga ya. Karena kan kalau yang datang ke pertunjukan berarti pasti kayak gak nyangka kalau pertunjukannya seperti itu. Iya dong. Dikira cuma nyanyi. Dikira kan cuma nyanyi ya pada umumnya gitu kan. Tapi ternyata Kasal duduk di atas kayak jauh banget nih Kasal gitu. Akunya malah jarang kayaknya ya. Aku aja kayak Kasal tinggi dari mana ya? Oh di belakang. Aku bilang kayak jauh juga gitu kan. Nah. Awalnya, kalau tadi aku nanya awalnya Kasal suka sama musik. Sekarang aku mau nanya awalnya Kasal suka atau terjun ke seni peran. Oke. Lagi-lagi tidak terencana. Tidak terencana. Aku memang suka nonton gitu. Suka juga tidak hanya film luar gitu, film Indonesia juga gitu. Tapi suatu hari aku ditawarin untuk pergi meeting sama rumah produksi Palari. Waktu itu mereka merencanakan untuk membuat sebuah film berangkat dari buku Eka Kurniawan judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Terus kita meeting lah gitu. Kita meeting di satu coffee shop, terus ngobrol. Nah, di dalam kepalaku mereka mau bikin soundtrack. Oh, mikirnya gitu. Jadi di dalam pembicaraan 5 menit pertama jujur agak roaming kita. Karena kayak kok ada kata peran di situ segala macam. Lalu aku memastikan ternyata mereka menawarkan sebuah peran untuk Kasal. Untuk aku. Ya dengan cara casting segala macam gitu. So aku kayak apa ini gitu, beneran kayak nggak punya bayangan pertama kali. Itu terus akhirnya kita berangkat casting. Terus aku udah nggak membayangkan apa-apa soal hasilnya gimana. Terus dipanggil dan dapatlah si peran Toke inilah di film itu. Kira-kira gitu. Nah itu titik pertama aku main film. Setelah itu ya ada beberapa tawaran yang terus habis itu aku ambil dan akhirnya syuting lagi. Tapi kira-kira itu titik pertamanya. Jadi semuanya dari apa perasaan Kasal waktu pertama kali itu menjalani prosesnya? Iya, sejujurnya campur aduk. Jadi excitementnya ada, tapi
kekhawatirannya banyak, ketakutannya banyak, nggak taunya banyak gitu-gitu. Tapi aku cuma berusaha kayak ini satu hal yang aku yakin dia akan bisa membawa sesuatu yang lebih baik buat aku secara pribadi ya. Maksudnya buat aku ngelihat musik misalnya, buat aku ngelihat banyak hal tuh field ini tuh bisa jadi itu gitu. Terus kesenian yang seni peran ini bisa bantu aku untuk itu gitu. Dari aku hajar aja deh gitu. Dan ternyata menyenangkan. Untung aku bekerja dengan orang-orang yang juga sangat menyenangkan dan sangat membantu. Karena kamu juga menyenangkan kan, pasti kamu kan bukan orang-orang yang menyenangkan. Amin. Nah, sekarang kita ngomongin soal album Berhati. Nah, yang kemarin juga ada pertunjukan Berhati. Wow, kamu yang datang gitu ya. Terima kasih. Kalau lagu-lagunya unik sebenarnya, beda dari biasanya secara audio visual. Terus ada seni tari. Itu berarti tari kontemporer juga ya. Dan akhirnya kenapa Kasal kepikiran untuk bikin pertunjukan Berhati seperti itu? Yang modelnya gitu ya? Iya. Ini pertanyaanku dan beberapa Opal Gengs yang bertanya juga mungkin soal ini. Sejak aku nulis lagu-lagu dalam Berhati, itu aku udah membayangkan bahwa album ini harus dibikin pertunjukan, kira-kira gitu. Jadi sejak aku pertama kali menulis, itu keinginannya dan itu udah ada. Tapi aku belum tahu model pertunjukannya mau gimana segala macam. Akhirnya seiring berjalannya waktu, terutama pas pandemi. Jadi lagu ini kan 2020 ya albumnya. Tapi kita baru bikinnya 2023 gitu. Kita sempat 2 tahun punya waktu gap. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena pandemi. Nah di saat itulah mulai intensif untuk memikirkan kira-kira mau bikin apa nih kalau mau bikin pertunjukan gitu. Beberapa ide terkumpul gitu. Yang jelas intinya adalah aku mau ini menjadi satu tempat, satu pertunjukan yang lintas disiplin. Maksudnya tidak hanya musik, tapi ada berbagai macam disiplin yang lain gitu. Tari, ada aktor, saya seni peran dan lain-lain gitu. Dan di dalam prosesnya itu yang aku lakukan. Jadi cerita aku udah menganggap bahwa albumnya itu hanya jadi bagian dari pertunjukan. Jadi bukan kayak the main course dari pertunjukannya. Karena aku sadar bahwa pertunjukan ini tuh emang kenapa judulnya bukan hanya pertunjukan Berhati ya, pertunjukan Berhati Memoria. Itu karena aku mau dia memorianya itu jadi milik semuanya, bukan kalau Berhati kan spesifik milik aku gitu. Tapi memorianya bisa jadi milik semuanya yang terlibat dalam situ gitu. Maksud aku dari judul, dari apa gitu ya, dari cerita gitu. Dan itu yang terjadi. Terus kita pilih cast misalnya, emang lintas disiplin. Ada aktor, ada orang yang memang kuliahnya performance art, tapi belum pernah pertunjukan. Terus ada penari profesional, itu kita kumpulin jadi satu. Terus ya terjadilah pertunjukan Berhati. Kalau gitu terima kasih Kasal. Aku terima kasih banyak. Sudah terima kasih Opal naik ke Opal Bus. Love banget biasanya. Love banget ya. Harus diajak lagi ya ini ya. Bener ya. Harusnya kita keliling mana gitu ya. Terima kasih Kasal sudah ngobrol-ngobrol di sini banyak dan lebar. Aku happy juga hari ini bisa ngobrol sama Kasal. Terima kasih Opal Gengs yang sudah nonton Bastertainment bersama Kasal Priadi. Jangan lupa follow semua sosial medianya Opal di opal_id. See you on next Bastertainment. Bye-bye. Bye.